Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada malam hari ini saya akan membacakan sedikit paragraf atau ibarat dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Pertama, kenapa saya sering banget merujuk kepada kitab karangan Imam Nawawi, baik Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar atau At-Tibyan, karena tahajud bin nikmah saya ngaji itu sanadnya dari guru saya tertulis ke gurunya lagi sampai ke pengarang kitab Imam Nawawi. Jadi saya menyampaikannya juga lega, memang ada sanad keilmuannya. Saya dari guru saya dari gurunya lagi, terus sampai ke pengarang kitab. Oleh karena itu, sebelum saya baca ibaratnya, kita bacakan surat Al-Fatihah bagi mu'allif, bagi pengarang kitab ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu yang beliau karang. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun, berupa ini fasal. Qala ashabuna yustahabbu lil imami fi salatil jahriyati ay yaskuta arba'a sakatatin fi halil qiyam. Berkata ashab kami, maksudnya ashab kami di sini adalah sahabat-sahabatnya beliau mu'alif daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Yustahabbu, disunahkan, lil imami, bagi imam, fi shalatil jahriyati, pada salat jahar. Salat jahar ada berapa? 3 ya. Salat maghrib, salat isya, salat subuh. Disunahkan bagi imam pada salat jahar itu ayyas muta arba'a sakatatin fi halil qiyami, diam sejenak pada 4 posisi diam ketika berdiri. Jadi kalau lagi berdiri nih, Allahu Akbar, ya, dalam keadaan berdiri sholatnya nih yustahabbu, dianjurkan, disunahkan bagi imam untuk diam sejenak pada 4 keadaan. Apa kata beliau? Ihdaha ba'da takbiratil ihrami liyaqra'a du'a at-tawajjuhi waliyuhrimal ma'mumuna. Yang pertama setelah takbiratul ihram.
Habis takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu sunahnya imam diam dulu, jangan langsung Alhamdulillah, enggak langsung diam. Ngapain? Liyaqra'a doa tawajjuh, untuk membaca doa tawajjuh. Gimana doa tawajjuh? Apa doa itu saya Pak? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa ta'ala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Wajjahtu itu doa tawajjuh, menghadapkan batin kita ke Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Itu doa tawajjuh. Ya, maksudnya baca doa iftitah. Banyak hadisnya, banyak versinya. Mau baca yang mana aja, diam tuh sejenak. Allahu Akbar, si imam enggak langsung baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia baca doa iftitah untuk dirinya sendiri, enggak dengan jahar. Yang kedua, nungguin makmum, liwaliyuh harima al-makmumuna, dan untuk memberikan waktu bagi makmum buat takbiratul ihram. Allahu Akbar, biar pada rapi semua tuh dulu. Biar pada rapi, sambil nungguin rapi semua Allahu Akbar, baru kita sambil kita baca doa iftitah. Ikut pada cara-cara makmum semua, imam semua, imam. Paling enggak kalau nggak imam di masjid, imam di rumah sendiri ketika jamaah sama anak istri. Ya, kita diam dulu tuh, kasih waktu buat saudara Allah Akbar semua nih. Nah, baru kita baca Al-Fatihah. Sambil kita nungguin kan kita baca iftitah juga. Yang kedua, wasaniyatu aqibal fatihati sabtatan latifatan jiddan. Yang kedua, habis baca Al-Fatihah, diam sejenak yang sebentar saja. Jadi habis baca Al-Fatihah, mana baca Al-Fatihah? Wallin, amin. Langsung amin. Dia tuh sejenak, ambil napas dulu buat amin bareng-bareng makmum. Ya, jadi kita kasih waktu buat makmum siap-siap amin bareng kita. Kenapa? Aminnya bareng antara imam dan makmum itu diijabah Allah. Diaminin juga oleh para malaikat. Barengnya amin imam dengan makmum adalah syarat untuk diijabahnya juga atau diaminkannya juga oleh malaikat. Biar makanya biar bareng. Kalau imam amin, nah amin. Amin, jangan ketinggalan. Baina akhiril fatihati wa baina amin, antara akhir fatihah dengan amin. Tuh, diamnya sebentar doang. Kenapa kita kudu diam tuh di situ? Li alla yutawahhama anna amin minal fatihah, supaya tidak dianggap bahwasanya amin bagian dari Al-Fatihah. Jadi kita berhenti dulu, seolah ini amin udah Al-Fatihah udah habis di waladhdallin. Alhamdulillah sekarang mah ilmu udah tersebar luas, semua udah pada tahu Al-Fatihah akhirnya waladhdallin, akhirnya Al-Fatihah. Coba Bapak atau kita nih ada kesempatan dakwah Islam di daerah yang terpencil, belum pada kenal Al-Fatihah sama sekali, belum kenal Islam sama sekali. Kita dakwahkan Islam, ajarkan Al-Fatihah supaya Al-Fatihah itu tidak dianggap bagian dari Al-Fatihah. Ya, kita kasih jeda, diam sejenak antara akhir Al-Fatihah dengan amin. Yang ketiga, wasalisatu ba'da amin sabtatan tawilatan. Nah, ini yang jarang kita kerjain para imam nih. Bukan kata saya ya, bukan kata
saya, tapi kata para ashab artinya para ulama-ulama mazhab Syafi'i yang dianggap sahabat oleh sang mu'allif, yaitu Imam An-Nawawi. Yang ketiga, ba'da amin saktata tawilatan, setelah amin berhenti agak panjangan. Ngapain tuh? Bihaitu yaqra'ul ma'mumuna al-fatihata. Dengan sekira-kira makmum baca Al-Fatihah. Kenapa beliau jelaskan seperti itu? Karena menurut mazhab Syafi'i, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Enggak dianggap sholatnya kalau orang enggak baca Fatihatil Kitab, sekalipun makmum. Ya, jadi bagi mazhab Syafi'i yang namanya baca Al-Fatihah wajib setiap rakaat sekalipun imam udah baca. Makanya kata beliau nih, buat kasih waktu nih si makmum pada baca sendiri-sendiri, kita rada panjangan diemnya. Amin. Nah, kasih waktu ya rada sebentar lah, kira-kira udah setengah Al-Fatihah, baru nih si imam baca satu surat berikutnya. Buat baca surat yang disunahkan, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Tapi si makmum udah sempet mulai Al-Fatihah. Begitu. Kan dulu kita diajarinya begitu tuh. Kita diajarinya setiap rakaat tetap baca Al-Fatihah. Sampai saya sendiri ngalamin, oh ada pendapat yang lain. Sampai saya tinggalin tuh Al-Fatihah itu. Saya tinggalin Al-Fatihah itu, saya nggak baca Al-Fatihah lagi setelah udah dengar Al-Fatihah dari imam. Nah ini ada pendapat yang lain. Sehingga seolah-olah saya secara pribadi, itu guru gua kok salah ya, goblok bener ngajarinya ya. Ngapain baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah lagi? Seolah-olah tuh pada waktu itu saya secara pribadi. Sampai ternyata kita kaji lagi, memang ternyata ada beberapa pendapat, dan memang pendapat Imam Syafi'i seperti itu, dan pendapat Syafi'i yang mu'tabar, yang masyhur seperti itu, ya saya ikutin lagi. Kenapa? Karena nanti ketika kita jadi makmum tapi ternyata si imam baca Al-Fatihahnya belepotan, kita nggak pakai nyalahin. Baca begitu udah jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin ya. Misalnya contoh gitu. Kita nggak merasa gede hati, kita nggak merasa ngoreksi itu imam. Orang kita udah baca Al-Fatihah sendiri gitu. Kalau emang merasa bahwa diri kita kayaknya Al-Fatihahnya lebih bagus nih sama daripada imam, enggak, kita nggak jadi kepikiran. Kenapa? Al-Fatihah udah kita tanggung sendiri, gitu. Ya, jadi silakan baca atau nggak baca, tapi yang mau baca ini yang saya sampaikan bahwa pendapat mazhab Syafi'i baca Al-Fatihah. Ya, jadi saktah tawilah, diamnya agak panjangan, sekira-kira makmum baca Al-Fatihah sendiri lagi gitu. Nah, lanjutin keempat. Warabi'atu ba'dal faraghi min as-surati yafsilu biha bainal qira'ati wa takbiratil huwiyyi ila ruku'i. Yang keempat, setelah selesai dibaca surah, yang memisahkan dengannya itu antara qira'at atau pembacaan surah itu wa takbiratil huwiyyi ila ruku'i, dan takbir turun ke ruku', ya. Jadi misalnya baca Allahu ahad, Allahu samad, lam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti itu sedikit sebentar, jangan langsung kufuwan ahad Allahu akbar gitu. Nah, kasih jarak, kasih jeda, kasih saktah, kasih diam sejenak, diam sebentar, diam sedikit, untuk misalnya antara qiraat bacaan surah yang sunnah itu dengan takbir turun ke ruku'.
Ya, jadi ada 4 tadi ya Pak. Setelah takbiratul ihram, habis al-fatihah saya amin, habis amin buat ngasih waktu makmum. Yang keempat mau turun setelah surat, mau turun rukuk, kasih jeda sedikit ya, nggak langsung bet sat. Jadi kasih jeda sedikit ya. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.